Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufiq dan akan menjelaskan modul 1 tentang instalasi Windows dan Command Prompt. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang instalasi Windows. Pertama kita masuk ke New. Kita beri nama Windows 10 dengan type Microsoft Windows dan versi Windows 10 64 bit. Lalu di next. Nah, di sini memory size-nya langsung di next saja. Kemudian hard disk memakai create a virtual hard disk now. Kita create. Lalu hard disk filenya memakai yang FDI, lalu di next. Lalu storage-nya memakai dynamic advocate dan di sini kita milih berapa hard disk untuk virtual box-nya yang kita mau. Di sini langsung saja kita pilih 50 GB. Nah, kita create. Oke, setelah jadi seperti ini, kita masuk ke setting. Lalu kita pilih storage. Nah, di sini storage-nya masih kosong, lalu kita masukkan file ISO yang telah kita download sebelumnya, yaitu Windows 10. Lalu di OK. Lalu setelah itu kita run dan kita tunggu. Setelah muncul seperti ini, kita masukkan file ISO yang kita start. Nah, di sini kita masuk ke jendela baru. Kita next saja. Nah, lalu pilih install now. Nah, di sini kita pilih Windows 10 Pro, lalu kita next. Lalu ini langsung I accept saja. Langsung next. Nah, lalu pilih custom install Windows only. Nah, di sini partisinya masih satu. Kita bagi dua dulu partisinya. Oh, bagi. Di sini saya membagi menjadi 30 GB. Terus apply. Oke. Sini kita menunggu instalasi Windows-nya. Ini setelah selesai loading tadi muncul seperti ini. Kita diminta memasukkan Windows key-nya. Kan tidak ada, kita pilih do this later. Setelah itu kita masuk ke use expert setting. Nah, di sini setelah itu milih I want it. Kita next. Ya, jika sudah selesai loading tadi, kita disuruh membuat akun. Lalu kita next. Jika tampilan sudah seperti ini, maka instalasi Windows pada VirtualBox telah berhasil. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Command Prompt atau CMD. Yang pertama, saya mau masuk ke file D. Nah, saya telah membuat folder bernama Naufal. Kemudian masuk, kita coba dir.
Dir adalah cara melihat folder pada novel ini. Lalu kita coba membuat folder baru dengan cara mkdir nama saya, kemudian kita dir. Nah, di sini telah ada folder saya Noval Wildan. Lalu kita coba membuat file txt dengan cara echo. Nah, di sini terserah mau bahasa apa saja. Lalu kita coba dir. Lalu kita coba buka file txt-nya dengan cara type hello.txt. Kemudian ada. Lalu saya akan mencoba membuat file teks lagi. Kemudian kita lihat dalam folder. Nah, ternyata ada. Lalu kita coba membuka saya.txt. Lalu kita bandingkan menggunakan fc atau file compare hello.txt dan saya.txt. Nah, kemudian muncul seperti ini. Lalu kita del hello.txt. Lalu kita coba lihat di folder. Nah, sudah tidak ada. Lalu kita mau copy saya.txt di file D. Ya, berhasil di copy. Lalu kita dir. Nah, masih ada karena kita cuma mengkopinya, tidak menghapusnya. Lalu kita coba menghapus folder novel menggunakan rmdir atau remove dir. Ya, kemudian kita dir ada atau tidak. Nah, ternyata sudah tidak ada. Nah, maka seperti inilah materi command prompt. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Kurniawan dengan NIM 2009106021 dari kelas Informatika A 2020. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 dan 3 tentang komponen Windows. Yang pertama ada UI Shell. Setiap sistem operasi memiliki software yang disebut sebagai shell. Shell merupakan sebuah software yang menjadi sarana interaksi antara OS dan user, maupun OS dan program yang berjalan di atasnya. Disebut shell karena pada umumnya software ini menjadi lapisan terluar dari sebuah OS. Software shell berfungsi sebagai penerjemah atau interpreter yang menerjemahkan perintah ke dalam kode biner yang dipahami hardware. Windows sendiri memiliki dua jenis shell berupa GUI dan CLI. GUI shell yang digunakan Windows berbeda-beda, tergantung dari versi Windows yang terinstall. Contohnya Windows 10 menggunakan Flint GUI, Windows 8 menggunakan Metro GUI, dan Windows 7 menggunakan Aero. Shell tidak hanya berupa GUI. Kebanyakan shell merupakan interface berupa command line atau CLI. Contoh shell CLI pada Windows ialah command prompt atau CMD dan PowerShell. Kedua shell tersebut juga menjadi interface antar program yang berjalan pada Windows. Cara membuka CMD dengan mengetik Windows plus R, lalu ketik CMD, lalu OK. Nah, berhasil terbuka. Cara lainnya adalah dengan mengetik di pencarian,
tulis cmd, berhasil terbuka. Lalu cara membuka PowerShell, tinggal cari di pencarian, tulis PowerShell. Nah, berhasil terbuka. Untuk selanjutnya ada disk management. Sistem operasi Windows juga memiliki utility untuk mengelola drive penyimpanan yang terpasang pada sistem, yaitu disk management. Disk management berfungsi untuk mengelola perangkat storage, partisi, serta file sistem yang digunakan. Nah, cara mempartisi file di disk PC, kita klik kanan, lalu klik manage, lalu pilih disk management, lalu pilih file yang akan dipartisi. Di sini saya akan memilih data ABI, klik kanan, lalu shrink volume, lalu pilih ukurannya bebas, seperlunya saja. Saya butuh 10 GB sih. Lalu shrink. Nah, kalau berhasil dia akan menjadi unallocated. Nah, ini kita klik kanan, lalu new simple volume, next. Nah, di sini kita bisa memilih drive letternya. Saya F saja ya. Lalu next. Nah, di sini kita bisa mengubah nama foldernya. Misal nama saya. Lalu next, lalu finish. Nah, kalau sudah begini berarti berhasil. Untuk selanjutnya ada drive optimization. Nah, sebuah perangkat storage akan mengalami penurunan performa seiring penggunaannya. Hard disk akan mengalami fragmentasi data di mana data file akan tersebar pada beberapa bagian HDD. Dan pada solid state drive akan terjadi penurunan kecepatan write seiring penuhnya penyimpanan. Kedua hal ini dapat diatasi dengan menggunakan utility Optimize Drives yang dimiliki Windows. Software ini dapat melakukan defragmentasi atau menyusun ulang data yang terpencar pada HDD dan mengoptimalkan performa SSD. Nah, caranya mengoptimalkan, kita tinggal milih folder mana yang akan kita pilih. Contohnya ya, data ABI. Lalu klik kanan, property, pilih tools, lalu pilih optimize. Nah, di sini langsung kita optimasikan saja. Lalu optimize lagi. Nah, selesai. Lalu di close. Mungkin bisa lanjut ke modul 3. Di modul 3 ini kita masih membahas hal yang sama, yaitu komponen Windows. Yang pertama ada yang sudah kita lewati tadi, yaitu File Explorer. File Explorer adalah software yang kebanyakan pengguna Windows sudah akrab dalam menggunakannya. File Explorer memiliki fungsi manajemen directory dan file pengguna. Yang mana sih File Explorer itu? Gambarnya warna kuning ini kayak folder, gambar folder. Nah, di sini ada banyak pilihannya ya, ada file, kok keluar, komputer, view. Di view sini
kita bisa mengubah tata letak ya, mau yang gede gini atau medium atau kecil, bebas. Nah, lalu di sini ada quick access. Quick access ini berfungsi untuk mengakses cepat folder-folder yang sering kita buka. Lalu ada desktop. Desktop ini banyak ya, ada banyak aplikasi yang pernah kita download. Untuk download ini adalah berisi file-file yang kita download. Lalu dokumen ini berisi file-file dokumen ya, bisa file Python, bisa file PDF, file Word. Di sini ada pictures, di sini berisi foto-foto dan banyak lain sebagainya. Mungkin bisa kita lanjut. Selanjutnya ada Task Manager. Task Manager, suatu sistem operasi akan menjadi landasan di mana program lain akan berjalan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, suatu OS harus dapat mengelola sumber daya hardware yang akan digunakan. Kebanyakan OS modern dapat melakukan fungsi ini secara otomatis, namun tetap memberikan kendali pada pengguna secara terbatas. Dengan Task Manager, pengguna dapat mengelola program yang berjalan, menentukan prioritas program, memulai atau menghentikan program, mengelola service yang berjalan, dan memantau penggunaan hardware. Untuk Task Manager kita bisa buka di pencarian, ketik Task Manager, lalu open. Nah, di sini kita bisa memantau ya. Kalau di proses ini kita bisa memantau aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan dengan memakan CPU berapa, memori berapa, disk berapa, dan lain sebagainya. Untuk performance, di sini kita bisa memantau performa dari laptop kita atau PC kita. Ada CPU, memori, disk, Ethernet, Wi-Fi, dan GPU. Lalu ada startup. Nah, di sini ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan atau memulai atau menjalankan aplikasi saat kita pertama kali membuka atau menyalakan laptop atau PC. Di sini kita bisa enable kan, tapi menurut saya tidak usah. Jadi bisa disable saja. Di user tampilannya kayak gini. Nah, di details ini kita bisa melihat aplikasi-aplikasi atau file-file yang sedang berjalan, file-file kecil. Mungkin beginilah. Oke, lanjut saja. Yang selanjutnya ada registry editor. Sistem operasi Windows memiliki banyak pengaturan yang dapat diubah oleh pengguna melalui aplikasi settings maupun kontrol panel. Namun, banyak aspek dari Windows yang tidak dapat diatur melalui kedua program di atas. Namun, pengaturan-pengaturan tersebut dapat diakses melalui registry editor. Registry adalah parameter yang digunakan Windows sebagai dasar konfigurasi mulai dari wallpaper, font, kursor, hingga mempercepat shutdown sistem dan mengatur parameter driver. Registry disimpan dalam directory dalam bentuk key dan dapat diedit dengan program regedit. Nah, cara membuka regedit, tekan tombol Windows plus R barengan, lalu ketik regedit, lalu oke.
Nah, di sini ada banyak folder HK ya. Yang pertama ada HK classes root, HK current user, HK local machine, HK user, HK current config. Nah, di sini kita bisa mengedit font dan lain sebagainya. Nah, untuk fungsi dari HK classes root ini, biasanya HK local machine sering disebut sebagai HKLM, merupakan sebuah tempat penyimpanan untuk konfigurasi sistem yang bersangkutan, yang terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Semua yang terdapat di dalam anak pohon ini diaplikasikan kepada semua pengguna. Fungsi HK current user biasanya sering disebut sebagai HKCU, merupakan sebuah tempat penyimpanan untuk konfigurasi yang dimiliki oleh pengguna yang sedang melakukan logon, yang sedang menyimpan informasi mengenai konfigurasi preferensi pengguna. Nah, fungsi dari HK local machine biasanya sering disebut HKU, merupakan tempat penyimpanan untuk konfigurasi setiap pengguna yang terdaftar di dalam komputer yang bersangkutan. Setiap anak kunci dari anak pohon ini diidentifikasikan dengan menggunakan nomor Security Identifier atau SID yang dimiliki oleh pengguna. Ketika pengguna melakukan login, SID yang cocok akan dimuat ke dalam anak pohon HK current user. Lalu fungsi dari HK user lanjut ya. Fungsi HK current config biasanya disebut sebagai HKCC, merupakan tempat penyimpanan untuk konfigurasi perangkat keras dan sistem operasi yang sedang digunakan saat itu, yang diperoleh pada saat proses booting dilakukan. Informasi yang disimpan di sini bersifat volatil dan tidak disimpan secara permanen ke dalam berkas penampung registry, tapi akan selalu dibuat setiap kali proses booting dilakukan. Nah, di sini kita bisa mengedit ya. Contohnya mendisabelkan CMD. Mungkin untuk mempersingkat, sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan tutorialkan bagaimana instalasi Ubuntu di VirtualBox. Pertama kita klik new, lalu isi nama, tipenya Linux, ini pilih Ubuntu 64. Ini tempat dimana kalian mau taruh Linuxnya, next. Lalu di sini ada memory size, karena punya saya 8 jadi kita ambil setengahnya aja. 4, next. Ini create, next. Ini dynamic allocate. Nah, di sini 10 GB untuk penyimpanannya sudah cukup. Kalau sudah terbuat gini, kita ke setting, ke storage, sudah ada empty. Nah, di sini kita pilih file Ubuntu kita. Kalau sudah, kita oke. Kalau sudah, langsung kita start. Nah, di sini sudah kita pilih Ubuntunya. Kita start.
Ini loading. Kita tunggu saja sampai selesai. Kalau sudah sampai seperti ini, kita tunggu lagi sampai nanti ada muncul. Kalau sudah di sini, kita klik saja install Ubuntu. Loading. Ini keyboardnya keyboard US. Ini udah, langsung continue. Ini bisa normal installation atau minimal. Kita normal saja. Oke, next di sini kita install now. Hanya rsdisk and install Ubuntu. Install now. Kita tunggu loading. Nah, ini langsung continue. Loading lagi. Sini kita pilih lokasi kita. Saya di Samarinda. Kota Samarinda. Continue. Loading lagi. Kita kasih nama normal. Kasih password juga. Mungkin automatically saja. Kita continue. Nah, di sini loading. Maaf, tadi baterai saya mati. Ini start.
Kalau sudah di sini kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, jika sudah sampai di sini kita restart now saja. Klik enter. Kita tunggu loading lagi. Oke, jika sudah seperti ini berarti artinya sudah selesai instalasi. Nah, sedikit saya jelaskan tentang pengertian Linux. Sistem operasi Linux merupakan sekumpulan program yang berfungsi sebagai perantara antara komputer. Lanjut, sekarang kita buka terminal. Kita ke show application. Kita buka. Nah, di sini kita bisa ketikkan ls. ls ini untuk melihat apa-apa saja isi ini kita, Linux kita. Perintah ls digunakan untuk menampilkan list file. Bisa dilihat bahwa pada direktori ini ada namanya desktop, ada namanya dokumen, ada namanya download. Nah, kalau kita ls strip l, yang keluar ada detailnya. Ini ada tanggal, ada nama user yang membuat. Selanjutnya kita membuat file. Jadi kita tulis touch lalu Erman, contoh Erman .txt. Kita enter lalu kita isi filenya dengan perintah echo lalu semua. Ke Erman txt. Kita enter. Nah, kita lihat dengan perintah cat Erman txt. Nah, halo semua karena tadi kita ini ketik halo semua. Perintah touch ini berfungsi untuk membuat file. Nah, echo itu untuk memberi kata-kata yang ingin kita masukkan. Terakhir untuk perintah cat digunakan untuk melihat isi dari file tersebut. Ada pula perintah lain seperti wc baru nama filenya, itu digunakan untuk melihat jumlah line kata dan jumlah karakter dalam file. Nah, ada juga cp source file, destination file digunakan untuk melakukan copy data. Ada juga mv, ada banyak lagi. Nah, untuk remove ada rm, lalu nama filenya kita ketikkan misalnya erman.txt. Lanjut kita akan mencoba untuk membuat direktori. Kita ketik mkdir lalu nama direktorinya erman. Kita ls.
Nah, di sini ada directory Erman. Nah, lanjut untuk percobaan menghapus directory, kita ketik rmdir, lalu nama directory ini tadi Erman contoh. Nah, kita ls, apakah Erman masih ada? Nah, sudah tidak ada lagi directory Erman, yang ada cuman Erman txt. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naufa Figargani. Saya ingin menjelaskan tentang modul 6. Pertama-tama buka terminalnya lebih dahulu. Ya, lalu di sini ketikkan dir, terus ketik cd documents, lalu ketik touch, waktu dan tempat .txt. Terus ketik edit waktu dan tempat .txt. Ya, kalau sudah dibuka seperti ini, langsung copy saja isinya seperti ini, lalu save. Terus habis di save, ini utilitas pertama yaitu sort, untuk mengurutkan data. Terus hasil sortnya bisa disimpan di file yang lainnya seperti perintah berikut dengan file hasil sort.txt. Yang kedua ada WC untuk menghitung jumlah baris, kata, dan karakter. Seperti ini codingannya, WC sama dengan waktu dan tempat .txt. Jika WC sama dengan min L, maka yang dihitung adalah jumlah baris. Jika WC sama dengan min W, akan menghitung jumlah kata. Jika WC sama dengan min C, akan menghitung jumlah karakter. Yang ketiga adalah utilitas head, itu untuk mendapatkan sebuah baris dimulai dari baris pertama. Contohnya head sama dengan waktu dan tempat .txt. Contoh yang kedua itu head min 1 waktu dan tempat .txt akan menampilkan baris pertama. Kalau head min akan menampilkan baris ke 1 sampai ke 5. Dan kalau misalnya head min 13 waktu dan tempat .txt akan menampilkan barisan pertama sampai ke 13. Jika mau ditambahkan sort atau diurutkan datanya, sort sama dengan waktu dan tempat .txt, head min 7 akan menampilkan urutan dari waktu dan tempat dari barisan pertama sampai ke 7.
Dan contoh yang terakhir itu adalah sort waktu dan tempat.txt head -3 wc -c akan menampilkan barisan karakter atau jumlah karakter dari barisan pertama sampai ketiga. Yang keempat adalah tail, itu utilitas untuk mendapatkan sejumlah baris dimulai dari baris tertentu atau sejumlah baris terakhir. Contohnya tail waktu dan tempat dan txt atau tail. Jika tail -1 waktu dan tempat .txt, maka ia akan menampilkan barisan terakhir dari file tersebut. Jikalau dari tail -5 waktu dan tempat .txt akan menampilkan dari barisan terakhir sampai kelima dari bawah. Kalau misalnya tail -11, maka akan menampilkan barisan terakhir sampai atas dari file dari isi tersebut. Lalu ada utilitas group untuk mencari kata tertentu. Contohnya group A dalam tanda petik dan tempat txt mencari kata dari isi data tersebut. Contohnya seperti ini dan yang lainnya. Jika grep ditambahin -v, maka akan mencari data yang tidak mempunyai huruf O. Di sini ada EXPR, itu contohnya untuk mencari bilangan bulat. Contohnya 10 tambah 9, 10 kurang 9, 10 kali 9, dan seterusnya. Di sini ada perintah logname. Logname itu digunakan untuk menampilkan nama login. Terus ada perintah df untuk menampilkan informasi mengenai harddisk. Dan yang terakhir ada uname untuk menampilkan, ini berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai sistem Linux yang sedang digunakan. Contohnya uname -m, uname -n, uname -r, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan cara untuk menginstal Kali Linux. Di sini kita pilih new dulu, tulis Kali Linux, Kali, terus masukkan versinya DB 64 bit, next. Di sini memorisasinya saya 1 GB, create harddisk file tipenya VDI, next. Dynamic allocated, next. Di sini saya ingin masukkan 10 GB, create. Habis dibuat, masukkan ke setting, terus ke sistem, prosesornya tambah 2. Habis itu storage, empty-nya dimasukkan, dipilih yang Kali Linux ini. Oke. Terus di start.
Nah, ya di sini langsung klik install. Kita tunggu. Ya, di sini English, continue. Ini order Asia, continue. Indonesia, continue. Kita tunggu. Ini continue aja ya, ini kali continue, ini kali aja, continue. Masukkan password. Continue. Ini pilih yang ini, Bali Nusa Tenggara SN South Kalimantan. Ini continue. Ini pilih yes, continue. Dan ini adalah tampilan awal dari Kali Linux-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.